Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan kemuliaan wanita dalam Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, yang dalam hal ini wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah sholihah. Agama Islam meninggikan derajat seorang perempuan sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan perannya dalam kehidupan. Hal ini telah terbukti dalam banyaknya hadis, bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang istimewanya seorang wanita. Berikut pemaparannya. Yang pertama, wanita sholihah adalah perhiasan dunia. Allah menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Seperti dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah. Yang kedua, wanita adalah karunia, bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah. Bersamanya, kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, serta energi positif yang sangat bermanfaat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Yang ketiga, wanita sholihah lebih baik daripada bidadari di surga. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Keempat, wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal itulah yang menjadi pengecualian dari Allah untuk tidak melaksanakan sholat ataupun puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kelima, dapat masuk surga dari pintu manapun. Sebuah hadis menyebutkan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir, surga di bawah telapak kaki ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atha, Abu Al-Malih, Maimunah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Lalu bagaimana contoh keteladaannya? Berikut penjelasannya. Keteladanan yang dapat kita contoh sudah disampaikan Rasul dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita di alam semesta ada 4 orang. Mereka adalah Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, Khadijah, dan Fatimah. Maryam binti Imran adalah ibunda Nabi Isa. Sebagian kepribadian beliau yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran adalah wanita yang amat menjaga kehormatannya lagi taat beribadah kepada Allah. Adapun Asiyah, seorang wanita yang tak silau oleh gemerlapnya kekuasaan dan kekayaan sang suami, yaitu Fir'aun. Sedangkan Khadijah telah terukir indah namanya di hati Rasul dan umatnya sepanjang zaman. Dari rahim Khadijah lahirlah seorang putri kesayangan Nabi, yaitu Fatimah. Beliau tidak dibesarkan dalam fasilitas keduniawian, melainkan dalam kancah perjuangan fisabilillah. Lalu gimana sih pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya melihatnya dari 3 segi.
Yang pertama, hati, seperti memperbanyak ibadah, menutup aurat, menjauhi maksiat, tidak bergantung dengan makhluk, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah semata-mata berasal dari Allah. Yang kedua, dari segi jasad atau tubuh, di mana Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena itu kita harus menjaganya dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga kecantikan, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu diingat adalah tujuan dari menjaga tersebut adalah untuk diri kita sendiri dan juga untuk kebaikan, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain ataupun memamerkannya. Kemudian yang terakhir adalah ilmu. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita membagikan kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Selain itu, kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, memperbanyak amal ibadah, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.